Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan lumayan viral beberapa hari terakhir di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, maupun di beberapa grup WA, di mana Bupati Samosir periode 2015-2020 terlibat dalam struktur organisasi sebuah yayasan di Kabupaten Samosir. Berita ini kemudian dimuat oleh beberapa media online, ya. Dan saya baca di dalam berita media online itu dikatakan bahwa Rapidin Simbolon masuk di jajaran pembina yayasan yang ada di Kabupaten Samosir tersebut. Dan beberapa pengamat dan juga anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di dalam berita itu mengatakan bahwa keterlibatan Rapidin Simbolon di dalam sebuah yayasan itu merupakan sebuah pelanggaran berat. Bagaimana analisis yang sesungguhnya terhadap kasus ini, saya akan analisis secara tuntas di dalam channel YouTube ini. Tapi sebelum kita analisis secara tuntas kasus ini, silakan di subscribe channel saya, di like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, notifikasinya, supaya teman-teman, rekan-rekan semua mendapatkan notifikasi terbaru mengenai video-video saya di dalam channel ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Untuk membahas topik ini, saya akan membaginya ke dalam 3 bagian besar. Dan ketiga bagian besar ini akan dibagi juga di dalam 3 undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Kita membahas bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah apakah memang benar seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa diberikan sanksi oleh pemerintah pusat kalau terlibat dalam struktur organisasi sebuah yayasan, baik itu yayasan di bidang sosial, keagamaan, maupun kemasyarakatan. Untuk menganalisis ini, saya akan masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan memang benar di dalam pasal 76 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana dikatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus di sebuah yayasan bidang apapun. Ya, harus digarisbawahi bahwa seorang kepala daerah maupun wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus. Pengurus ini harus dicetak tebal di dalam sebuah yayasan di bidang apapun. Lalu, sebagai kelanjutannya, di dalam pasal 77 ayat 1 undang-undang yang sama dikatakan bahwa jika seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah terlibat dalam kepengurusan sebuah yayasan, maka dia bisa diberhentikan sementara selama 3 bulan. Kalau misalnya dia gubernur, maka dia akan diberhentikan oleh presiden. Kalau dia bupati, wali kota, maupun wakil-wakilnya, itu bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi clear teman-teman bahwa memang benar kalau seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah menjadi pengurus di sebuah yayasan, itu bisa diberhentikan atau diberikan sanksi. Itu poin pertama. Kemudian, poin yang kedua yang perlu kita pahami adalah bagaimana struktur daripada sebuah yayasan. Untuk menganalisis ini, kita masuk ke dalam 2 undang-undang yang mengatur mengenai yayasan, yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kalau teman-teman baca di dalam pasal 28, kemudian pasal 31, dan pasal 40, di sana dengan jelas diatur bahwa organisasi yayasan atau struktur daripada yayasan terdiri dari 3 bagian. Struktur yang pertama adalah pembina yayasan. Kemudian yang kedua adalah pengurus yayasan. Dan yang ketiga adalah pengawas yayasan. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa organ ataupun struktur organisasi daripada yayasan menurut Undang-Undang Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dikatakan bahwa struktur organisasi yayasan adalah pembina yayasan, pengurus yayasan, dan juga pengawas yayasan. Untuk lebih jelasnya,
di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diatur mengenai kewenangan daripada pembina yayasan. Jadi kenapa kewenangannya ini harus saya jelaskan supaya teman-teman atau rekan-rekan semua bisa membedakan apa kewenangan daripada pembina, pengurus maupun pengawas. Yang pertama yang menjadi kewenangan daripada pembina yayasan adalah untuk membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Karena kita tahu setiap yayasan memiliki yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu kemudian yang kedua adalah pembina itu memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pengurus maupun pengawas yayasan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Dan yang terakhir adalah pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Ini diatur secara jelas di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Itu pembina yayasan. Lalu kemudian apa yang menjadi wewenang daripada pengurus yayasan? Pengurus yayasan adalah organ yang dibentuk untuk menyelenggarakan kepengurusan yayasan. Sedangkan pengawas yayasan adalah organ yang dibentuk untuk mengawasi kinerja daripada pengurus yayasan. Jadi teman-teman, untuk memudahkan Anda memahami bagaimana hubungan kinerja daripada struktur organisasi yayasan ini, kalau dia pembina yayasan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pengawas dengan pengurus. Ya. Jadi ibarat di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahwa pembina itu dapat kita ibaratkan seperti MPR. Pada sistem ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, bahwa MPR itu memiliki kewenangan yang sangat besar. Dia yang menetapkan garis-garis besar haluan negara, dia juga yang memberhentikan dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yayasan pun, pembina yayasan pun seperti itu. Pembina yayasan yang menentukan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, pembina yayasan juga yang mengangkat dan memberhentikan pengurus yayasan dan pengawas yayasan. Sedangkan pengurus yayasan itu sama seperti presiden. Dia sebagai eksekutif, mengeksekusi program kerja daripada yayasan. Sedangkan pengawas yayasan itu sama seperti penegak hukum yang mengawasi kinerja daripada presiden. Apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dalam yayasan, pengawas yayasan itu akan mengawasi kinerja daripada pengurus yayasan. Itu secara sederhana hubungan kinerja antara pembina, pengurus, dan pengawas. Dari penjelasan saya di poin pertama dan di poin kedua yang tadi, kita kemudian akan menganalisis ya, inti daripada permasalahan ini, yaitu apakah keberadaan Rapidin Simbolon sebagai seorang kepala daerah di Kabupaten Samosir, apakah keterlibatannya tersebut di dalam struktur organisasi yayasan yang ada di Kabupaten Samosir itu melanggar ketentuan undang-undang atau tidak. Nah, dari beberapa berita media online yang saya baca dan juga screenshot daripada akta pendirian yayasan tersebut, saya melihat bahwa keberadaan Rapidin Simbolon adalah sebagai pembina yayasan. Kita kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di sana dikatakan bahwa seorang kepala daerah dilarang menjadi pengurus yayasan di bidang apapun. Harus digarisbawahi, di situ ada frasa pengurus. Padahal ketika kita membaca undang-undang yayasan, bahwa struktur organisasi, organ daripada yayasan terbagi atas 3, yaitu ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Artinya, ketiga organ ini, ketiga struktur ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, dari kedua undang-undang ini bisa kita simpulkan bahwa Rapidin Simbolon sebagai pembina yayasan itu tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Karena dia posisinya sebagai pembina. Di mana di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang dilarang itu adalah menjadi pengurus. Nah, ketika kemudian saya baca original intent
daripada undang-undang yayasan tersebut, ya. Original intent itu artinya pembahasan DPR dan Presiden di balik munculnya pasal tersebut, bahwa munculnya frasa pengurus di sini adalah karena memang di dalam sebuah yayasan yang menjadi eksekusi program adalah pengurus. Kenapa kepala daerah dilarang untuk terlibat menjadi pengurus? Karena untuk mencegah yang namanya konflik of interest. Takutnya kemudian ketika kepala daerah menjadi pengurus dalam sebuah yayasan akan berpotensi besar adanya konflik of interest, posisi dia sebagai kepala daerah dan posisi dia sebagai pengurus di sebuah yayasan. Itu yang perlu kita pahami. Nah, saya bisa memahami publik yang mengeneralisir bahwa semua organ yang ada di dalam yayasan itu adalah pengurus. Padahal sesungguhnya kalau Anda telisik di dalam pasal 28, pasal 31, dan pasal 40 Undang-Undang Yayasan, pengurus itu berbeda dengan pembina, pengurus itu berbeda juga dengan pengawas. Kenapa? Karena pengurus justru diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Ini kan menandakan bahwa memang benar ini memiliki fungsi tugas pokok yang berbeda. Tapi sebelumnya rekan-rekan, saya mau disclaimer dulu bahwa video ini saya buat bukan berarti saya membela atau mendukung satu kelompok tertentu atau pihak tertentu. Karena saat ini kalau kita berbicara di Kabupaten Samosir, itu sudah seperti kampret dan cebong, tapi khususnya di dunia maya ya. Kalau di dunia nyata saya rasa persaudaraan itu, Delihan Natoli itu masih tetap terjalin dengan baik. Tapi kalau di dunia maya, ini saya lihat dari beberapa video saya yang saya buat terkait dengan Pilkada Samosir ataupun terkait dengan Samosir. Ketika analisis saya itu membahas ataupun tanda kutip menguntungkan salah satu kelompok, maka kemudian kelompok yang lain akan datang membuli bahkan menghujat kita. Ya. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa video ini bukan endorse dari salah satu kelompok atau dari siapapun, karena saya tidak mengenal Rapidin Simbolon secara dekat dan saya juga tidak ada hubungan dengan Vandiko. Artinya ini murni sebagai pendapat akademis saya sebagai seorang akademisi hukum tata negara yang mencoba memberikan pencerahan kepada masyarakat awam Samosir. Ini mohon maaf kepada para anggota LSM yang mengangkat berita ini, yang memviralkan berita ini mengenai keterlibatan daripada Rapidin Simbolon dalam sebuah yayasan. Saya melihat bahwa anggota-anggota LSM tersebut belum bisa memahami seperti yang tadi, bahwa ternyata di dalam sebuah struktur organisasi yayasan itu terdiri dari 3 organ, yang organ-organ tersebut berbeda satu dengan yang lain. Padahal saya bisa membaca pikiran mereka bahwa di bayangan mereka yang namanya pengurus itu tentu sudah memenuhi semua struktur yang ada di dalam sebuah yayasan. Padahal di dalam undang-undang yayasan itu diatur dengan jelas pengertiannya, strukturnya, organisasinya, mekanisme pemberhentian dan pengangkatannya. Oke rekan-rekan, demikian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Dan doakan supaya channel ini semakin berkembang. Horas!